Partai yang sangat seru terjadi di Champion Chester Julius Baer Generation Cup 2024 di V1 ketika Magnus berhadapan dengan Ian Nepo. Di game ini, Ian Nepomniachtchi memulai dengan pembukaan Inggris C4, dibalas E5, kemudian kuda C3, lalu kuda F6. Setelah itu, Nepo mengembangkan kuda F3 menyerang pion, kuda C6 langsung menjaga pion, kemudian E3. Langkah ini adalah persiapan untuk mengeluarkan gajah petak terang ataupun untuk mendorong D4. Di posisi ini, Magnus Carlsen terlebih dahulu mendorong D5. Terjadi pertukaran pion, kuda makan pion. Ian Nepo tidak buru-buru untuk menukar kuda. Dia memilih untuk gajah mempining kuda, kemudian kuda makan kuda. Sampai di posisi ini, Ian Nepo punya 3 pilihan. Kalau gajah makan kuda, ini akan dibalas dengan pion makan gajah. Setelah pion makan kuda, menteri makan menteri, skak, raja makan menteri, lalu E4 mengusir kuda. Dan setelah kuda mundur ke petak D2, hitam akan punya sepasang gajah. Dan kalau pion D makan kuda, ini akan dibalas dengan menteri makan menteri, skak. Setelah raja makan menteri, E4 mengusir kuda, kuda mundur, gajah F5. Setelah raja C2, H5 akan dimainkan. Hitam sedikit lebih unggul, dan kita ketahui bahwa Magnus adalah seorang raja di ending game. Ini adalah tipikal permainan yang sangat disukainya. Oleh karena itu pada game sesungguhnya, Ian Nepomniachtchi tidak mengambil dengan pion D dan menghindari pertukaran menteri. Dia memilih untuk pion B makan kuda. Setelah itu, gajah D6 menjaga pion. Kemudian D4 bersiap untuk mendorong pion. Magnus merespon hal ini dengan menteri F6. Jika sekarang gajah makan kuda, ini akan dibalas dengan pion makan gajah. Setelah pion makan pion, gajah makan pion, kuda makan gajah, menteri makan kuda. Meskipun putih punya pion yang terisolir, hitam memiliki 2 pion susun yang menjadi kelemahannya. Oleh karena itu, di game sesungguhnya, Ian Nepomniachtchi langsung menyerang kuda. Tentu saja kuda tidak bisa lari karena masih ada pining dari gajah. Magnus terlebih dahulu mengusir gajah. Gajah ditarik mundur ke petak E2. Pilihan terbaik adalah kuda ke petak A5. Namun demikian, Magnus Carlsen menarik mundur kuda ke petak B8. Setelah itu, Ian Nepomniachtchi rokade untuk mengamankan raja, lalu kuda ke petak D7. Ian Nepomniachtchi kemudian mendorong C4. Magnus Carlsen juga rokade untuk mengamankan raja. Setelah gajah ke petak B2, kuda masuk ke petak C5. Kuda mundur ke petak D2, lalu menteri G6 bersiap untuk menyusun suatu jebakan. Oleh karena itu, raja langsung menghindar ke petak H1. Ini dibalas dengan gajah F5, tekanan yang sangat berbahaya, mengontrol petak E4 dan juga bisa mengancam menteri. Oleh karena itu, benteng langsung ke petak C1. Di posisi ini, Magnus Carlsen kemudian mendorong B6 untuk memperkuat kudanya. Setelah itu, Ian Nepo mendorong F3. Magnus langsung menarik mundur gajahnya. Setelah itu, E4. Formasi pion putih begitu kokoh dan akan sulit untuk ditembus. Oleh karena itu, Magnus langsung mendorong pion F menantang pertukaran pada pion E. Di posisi ini, Ian Nepo menemukan langkah terbaik, F4. Dia juga menawarkan pion kepada Magnus. Jika Magnus menerima pion, maka E5 mengusir gajah, gajah E7, lalu E6, gajah A4, menteri E1. Posisi ini lebih menguntungkan untuk putih. Langkah terbaik bagi hitam seharusnya adalah pion makan pion. Dan setelah pion makan pion, gajah mundur. Pion menyerang gajah, gajah menyerang menteri. Setelah menteri menghindar ke petak E1, menteri H6. Ini akan menguntungkan untuk hitam. Namun demikian, di game sesungguhnya, Magnus Carlsen ternyata membuat blunder. Dia membawa benteng A ke petak E8. Ini langsung dibalas dengan gajah H5, serangan langsung pada menteri. Menteri menghindar ke petak H6, gajah makan benteng, benteng makan gajah. Setelah pertukaran ini, Magnus Carlsen kalah kualitas.
Ia Nepomniachtchi kemudian langsung menukar pion menyerang gajah. Di posisi ini, Magnus Carlsen ternyata tidak mengambil pion dengan gajah. Dia mengambilnya dengan benteng, membiarkan gajah makan benteng, setelah itu gajah makan gajah, dan mengancam skakmat. Kita bisa melihat Magnus tertinggal 2 benteng. Ini adalah posisi yang sangat krusial. Ia Nepomniachtchi membawa kuda masuk ke petak F3, menyerang gajah dan juga menjaga terjadinya skakmat. Oleh karena itu, Magnus Carlsen tentu saja tidak ingin kehilangan gajahnya. Dia kemudian memainkan gajah F4 menyerang benteng. Ia Nepomniachtchi kemudian membuat langkah yang tidak tepat menurut Stockfish. Dia mendorong E5. Ini langsung dibalas dengan kuda E4. Magnus Carlsen menunda untuk mengambil benteng dan memilih untuk melancarkan serangan. Di posisi ini, langkah terbaik adalah benteng ke petak C2. Ini akan dibalas dengan kuda G3 skak. Tentu saja raja harus menyingkir. Setelah itu, gajah kembali skak. Setelah benteng menutup skak, kuda kembali ke petak E4, mempining benteng. Raja mungkin bisa menghindar ke petak F1, namun kuda makan benteng, benteng makan kuda, gajah makan benteng. Dan setelah raja makan gajah, putih lebih unggul karena memiliki pion center yang sangat masif. Kembali pada game sesungguhnya, ia Nepomniachtchi tidak berhasil menemukan langkah terbaik. Dia membuat blunder yang sangat fatal dengan menteri ke petak E1. Ini membuat keunggulan hitam langsung naik drastis. Magnus Carlsen kemudian melancarkan serangan dengan kuda G3 skak. Tentu saja pion tidak bisa makan kuda dan menteri belum saatnya untuk dikorbankan. Oleh karena itu, raja menghindar, kemudian kuda makan benteng. Sekarang benteng yang ada di petak C1 juga ikut terancam. Di posisi ini, ia Nepomniachtchi terlebih dahulu mengusir gajah. Setelah itu, gajah mundur ke petak E8. Di posisi ini, ia Nepomniachtchi menyadari bahwa dia sudah kalah kualitas. Jika dia mengambil kuda, maka tentu saja bentengnya akan jatuh. Oleh karena itu, dia menyelamatkan benteng. Magnus Carlsen kemudian memakan pion dan menantang pertukaran kuda. Akan tetapi ini dibalas dengan benteng A3 menyerang pion. Setelah itu, gajah mundur menyerang benteng. Kemudian, ia Nepo memainkan langkah putus asa, benteng makan pion. Magnus langsung memainkan gajah C5 dan ia Nepomniachtchi seketika langsung menyerah. Tentu saja dia menyadari bahwa ini adalah posisi skakmat dalam 8 langkah. Jika raja langsung sembunyi di petak H1, ini akan dibalas dengan kuda makan pion. Skak setelah menteri menutup, skakmat dengan menteri makan menteri. Langkah terbaik bagi putih adalah memperlambat terjadinya skakmat, misalnya dengan kuda D4. Namun ini akan dibalas dengan gajah makan kuda. Setelah menteri menutup skak, kuda mundur menyerang menteri. Raja F1, kuda makan menteri. G3, menteri H1 skak. Setelah raja ke petak E2, menteri D1 skakmat terjadi. Sebuah game yang sangat luar biasa antara kedua pecatur kuat ini. Sampai jumpa lagi pada video selanjutnya. Jangan lupa untuk tekan tombol subscribe jika ini adalah pengalaman pertama Anda di channel ini. Salam Games Unasumus.